Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 dengan nama Cynthia Hardini, NIM 693. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisa jabatan. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan analisa jabatan adalah sebuah proses untuk mengidentifikasikan dan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerjaan tertentu, serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas pada jabatan atau pekerjaan tersebut. Analisa jabatan juga bisa dikatakan sebuah proses yang melakukan eksplorasi secara sistematis di dalam suatu jabatan, serta melakukan studi dan pencatatan tanggung jawab, tugas, keterampilan yang harus dimiliki, akuntabilitas, lingkungan kerja, dan persyaratan kemampuan yang dibutuhkan pada pekerjaan atau jabatan tersebut untuk kepentingan MSDM. Artinya, di mana semua faktor yang dibutuhkan oleh pekerjaan dan apa yang harus dimiliki oleh seorang karyawan yang mengisi jabatan atau pekerjaan tersebut agar dapat bekerja secara produktif harus diidentifikasikan secara sistematis, jelas, dan rinci dalam analisa jabatan ini. Yang selanjutnya adalah tujuan analisa jabatan. Jadi, tujuan analisa jabatan ini yang paling utama yaitu untuk menciptakan SDM berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi, untuk menciptakan kenyamanan saat bekerja, dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu perusahaan ataupun organisasi yang di dalamnya termasuk untuk menentukan yang pertama, apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang kedua, apa saja wewenang dan tanggung jawab pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang ketiga, mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Keempat, peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Kelima, berapa besar gaji yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Yang keenam, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman apa saja yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut, serta kemampuan atau sikap apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Setelah ini, tujuan analisa jabatan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Afia dengan NIM 052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tujuan dari analisa jabatan. Tujuan yang selanjutnya itu adalah untuk menentukan spesifikasi karyawan. Maksudnya dari tujuan ini itu adalah dengan adanya analisa jabatan, kita tuh dapat mengetahui persyaratan seperti apa yang harus dipenuhi oleh si calon karyawan untuk masuk ke dalam perusahaan. Dan dari si calon karyawan ini juga akan mengetahui tugas-tugas seperti apa yang akan dia jalankan selama berada di perusahaan. Tujuannya agar pekerjaan tersebut itu dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Nah, analisa jabatan ini bertujuan juga itu adalah untuk mengetahui kemampuan dan keahlian apa yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut. Jadi setelah perusahaan mengetahui kemampuan dan keahlian apa yang dibutuhkan, perusahaan ini akan memfasilitasi karyawannya untuk mengikuti program pelatihan yang sesuai. Untuk apa? Untuk menunjang pekerjaan dari karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah untuk menentukan peringkat. Jadi di sini antara satu pekerjaan dan pekerjaan yang lain itu dipandang itu memiliki peringkat yang berbeda. Jadi di sini nanti antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu akan saling dibandingkan, dan tujuannya adalah untuk menyusun peringkat jabatan dalam organisasi tersebut, seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah mengembangkan metode. Dengan analisa jabatan ini dipandang dapat dapat melakukan perbaikan terhadap berbagai metode kerja yang dilakukan karyawan dalam suatu perusahaan tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari analisa jabatan. Manfaat yang pertama itu adalah merencanakan ketenagakerjaan di masa depan. Dengan adanya analisa jabatan ini, maka diharapkan perusahaan ini dapat mengetahui pekerjaan atau karyawan seperti apa yang mereka butuhkan di masa depan, seperti itu, untuk menunjang berjalannya perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu adalah untuk memberikan gambaran tentang tantangan yang bersumber dari lingkungan. Misalkan di era sekarang itu telah banyak yang menggunakan yang namanya teknologi. Maka misalkan dari analisis jabatan ini dibutuhkan seorang karyawan yang dapat menguasai teknologi, seperti itu. Jadi tantangan yang dihadapi dari lingkungan itu akan diketahui dengan adanya analisis jabatan tersebut, gitu. Yang ketiga itu adalah menemukan unsur pendorong dan penghambat. Maksudnya, misalkan ada di dalam satu jabatan itu hal yang dapat mendorong kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan ada suatu keahlian yang kita kuasai, jadi itu bisa menjadi faktor pendorong kita untuk mengetahui atau melamar di jabatan tersebut, gitu. Terus yang keempat itu adalah menentukan standar prestasi, di mana dengan adanya analisa jabatan itu akan ditentukan kriteria-kriteria seperti apa yang dianggap melakukan pekerjaan dengan baik. Dan apabila dari si karyawan ini melakukan pekerjaan dengan baik, itu sudah tahu gitu loh kriterianya seperti apa gitu. Terus yang kelima itu adalah mengidentifikasi hubungan dan kompensasi. Seperti yang kita tahu di sini bahwa kompensasi dari setiap golongan itu akan berbeda kompensasinya, tergantung dengan beban kerjanya, kewajibannya, dan tanggungan-tanggungannya mungkin itu akan berpengaruh sekali. Jadi dengan analisa jabatan ini dapat memperhitungkan kompensasi tersebut. Yang keenam yaitu adalah menentukan kebijakan dalam program yang sesuai. Jadi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan untuk analisa jabatan tersebut, untuk jabatan tersebut kedepannya mau seperti apa, itu dapat ditentukan dengan menggunakan analisa jabatan itu. Sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Alifiansyah dengan NIM 068. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan analisis jabatan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tahapan persiapan dan perencanaan. Jadi kegiatannya adalah penegasan kembali dari struktur organisasi. Terus yang kedua, inventaris jabatan pada setiap unit kerja. Dan yang ketiga, menerapkan metode pengumpulan data. Selanjutnya membentuk tim untuk melaksanakan analisis. Dan yang terakhir, komunikasi penjelasan oleh pemimpin pada setiap unit. Oke, ya sekarang memasuki tahapan kedua yaitu tahap pengumpulan data. Beberapa metode yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain, yang pertama metode observasi dan wawancara, kedua metode kuesioner, ketiga metode studi referensi, keempat metode kombinasi. Oke, dan tahap yang paling akhir yaitu tahap pengolahan data. Dan kegiatannya yang pertama yaitu menentukan faktor dari penilaian jabatan. Yang kedua, menentukan bobot nilai dari setiap faktor. Ketiga, melakukan analisa hasil interview dan kuesioner. Keempat, analisis persyaratan jabatan. Kelima, kemudian menyusun uraian jabatan. Keenam, melakukan pola dari penilaian jabatan sebagai bahan dasar penentuan sistem personalitas. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan rekomendasi dan perencanaan kinerja kerja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Laili Nur Khalifah
NIM 777 dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber informasi analisa jabatan. Sumber informasi analisa jabatan itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah sumber informasi yang digunakan dalam analisa jabatan, yaitu informasi mengenal suatu pekerjaan dapat diperoleh dari pejabat yang berwenang, supervisor, atau analisa jabatan yang terlatih, seperti staf sumber daya manusia atau konsultan dari luar, karena masing-masing melihat pekerjaan dari persepsi yang berbeda. Lalu yang kedua ada pemegang jabatan atau pejabat yang berwenang. Pemegang jabatan memiliki pengetahuan langsung mengenai pekerjaan mereka. Para pemegang jabatan yang seringkali dirujuk sebagai para ahli bidang subject matter experts biasanya menyediakan data lewat partisipasi dalam suatu wawancara atau dengan menggapai suatu kuesioner. Para manajer ini dan pemegang jabatan biasanya sepakat mengenai tugas kewajiban tertentu pemegang jabatan, sekalipun peringkat pemegang jabatan mungkin sedikit lebih tinggi. Masih ada sejumlah alasan bagus untuk menyertakan peringkat ini dalam proses analisa jabatan. Ada 3. Yang pertama adalah karena merupakan sumber informasi yang paling baru dan akurat mengenai pekerjaan. Lalu, yang kedua, dimasukkannya peringkat ini memungkinkan manajer ini dan pemegang jabatan memperoleh perspektif bersama mengenai job expression. Lalu, yang terakhir atau yang ketiga, penggunaan peringkat ini dapat meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan mengurangi keengganan untuk. Selanjutnya ada supervisor. Para supervisor ini mungkin kesulitan menjelaskan semua tugas yang terlibat di dalamnya. Ini terutama terjadi pada tugas-tugas yang tidak dapat diamati secara langsung oleh supervisor. Pada tugas seperti tugas mental atau tugas-tugas yang dilakukan di lapangan, para supervisor ini mungkin juga berada dalam posisi yang lebih baik untuk menggambarkan tugas-tugas yang harus dimasukkan dalam pekerjaan dan tugas apa saja yang dapat dimasukkan jika pekerjaan tersebut akan dirancang ulang. Selanjutnya, ada analisis jabatan yang terlatih. Ada beberapa metode mengenai analisis jabatan. Memerlukan masukan dari para analis jabatan yang terlatih. Para supervisor atau pemegang jabatan dapat diajari untuk berperan sebagai analis jabatan. Namun, biasanya hal ini lebih banyak dilakukan oleh konsultan dari luar atau staf bagian sumber daya manusia perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada menyeleksi sumber-sumber informasi. Karena pemegang jabatan, supervisor, dan para analis jabatan terlatih masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian yang terkait. Strategi yang baik adalah dengan memasukkan beberapa dari masing-masing kelompok sumber ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Arin Putri dengan NIM 468 akan menjelaskan tentang uraian jabatan atau job description. Nah, uraian jabatan ini adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindarkan terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Nah, ada hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan. Yang pertama, identifikasi jabatan, yaitu yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian, dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ikhtisar jabatan, yaitu yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan tersebut, yang juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan apabila nama jabatan tidak cukup jelas. Yang ketiga, tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian ini adalah merupakan inti dari uraian jabatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan mengapa suatu pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang keempat, pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. Bagian ini menjelaskan nama-nama jabatan yang ada di atas dan di bawah jabatan ini dan tingkat pengawasan yang terlibat.
Nah, selanjutnya, hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal dan horizontal jabatan ini dengan jabatan-jabatan lainnya dalam hubungan dengan jalur promosi, aliran, serta produser kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mesin, yaitu peralatan dan bahan-bahan yang digunakan. Nah, yang terakhir, kondisi kerja, yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan, misalnya panas, dingin, berdebu, bising, dan lain-lain, terutama kondisi kerja yang berbahaya. Nah, terima kasih. Selanjutnya kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agil Arfianto dengan NIM 2018710563. Di sini saya akan menjelaskan tentang job specification atau spesifikasi kerja. Job specification adalah uraian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja agar dapat bergabung dan menduduki jabatan pada suatu perusahaan. Persyaratan ini dibuat agar nantinya calon pekerja dapat menjalankan tugas dan bertanggung jawab dengan baik. Dengan memberikan standar pada job specification, maka calon pekerja dapat menilai dan mengukur kemampuannya apakah layak untuk dapat bergabung pada perusahaan tersebut. Contoh dari job specification adalah misalnya tingkat pendidikan, minimal lulusan S1, kemudian usia maksimal 25, jika di bawah 25 berarti memenuhi syarat, kemudian pengalaman kerja, perusahaan memberikan syarat agar misalnya calon pekerja harus memiliki pengalaman pada bidang akunting selama berapa tahun. Sekian dari saya, bila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nisa dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis jabatan. Nah, apa sih metode analisis jabatan ini? Jadi, suatu metode yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui suatu jabatan tertentu. Nah, langsung saja. Jadi di sini ada 5 metode. Yang pertama ada metode daftar pertanyaan atau job list. Yang kedua ada metode wawancara atau interview. Lalu ada metode pencatatan, metode pengamatan, dan juga combination of method atau penggabungan dari beberapa metode. Nah, langsung saja. Jadi yang pertama ada metode daftar pertanyaan. Di sini akan diberikan beberapa daftar pertanyaan untuk para pegawai. Nah, terkadang di sini para pegawai ini cukup kesulitan ya, karena terkadang para pegawai tidak teliti dalam menjawab daftar pertanyaan tersebut. Terkadang mereka kurang bisa menilai apa tugas yang lebih penting dalam jabatan tersebut. Tapi sebenarnya ada solusi dari hal ini. Yang pertama ada pegawai bisa melakukan pertemuan tertentu, ataupun juga bisa melakukan wawancara secara perorangan seperti itu, agar metode ini bisa lebih efektif. Nah, selanjutnya ada metode wawancara atau interview ya. Saya yakin di sini rekan-rekan tidak asing lagi dengan metode ini. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa metode ini dilakukan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Nah, biasanya kalau dalam metode yang dilakukan perusahaan ini, perusahaan memberikan kepercayaan kepada ketua ataupun juga langsung kepada manajer, atau mungkin juga bisa kedua-duanya melakukan metode ini untuk mewawancarai. Nah, dalam metode ini sangat efektif ya, karena pertanyaan ini diajukan secara langsung, sehingga pemegang jabatan bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai pegawai-pegawainya seperti itu. Selanjutnya ada metode pencatatan. Nah, di sini cukup menarik ya. Jadi di mana para pegawai diperintahkan untuk melakukan pencatatan tertentu dalam melakukan tugas-tugasnya. Jadi apa tugasnya, berapa lama waktunya, kapan tugas itu harus dikerjakan, dan harus selesai kapan. Jadi itu harus
sangat detail dicatat oleh sang pegawai. Nah, di sini pegawai akan lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Karena apa? Karena hasil kerjanya haruslah dicatat secara detail. Jadi cukup efektif juga dalam metode ini. Seperti itu. Jadi itu untuk metode pencatatan. Nah, selanjutnya ada metode pengamatan. Nah, metode pengamatan ini biasa dilakukan oleh seseorang yang udah ahli dalam bidangnya ya. Jadi biasa disebut dengan job analysis. Nah, metode ini biasanya juga dilakukan bersamaan dengan metode wawancara. Jadi metode ini dilakukan secara bersamaan seperti itu. Nah, metode pengamatan ini cukup menarik juga karena metodenya digabung dengan metode interview. Jadi juga dilakukan secara langsung sehingga itu dapat efektif bagi sang pemegang jabatan untuk mengetahui pegawai-pegawainya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada combination of method. Jadi penggabungan antara beberapa metode yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satunya ada metode pengamatan yang digabung dengan metode interview atau metode wawancara. Nah, jadi penggabungan metode ini bertujuan untuk agar metode tersebut itu dapat efektif ya. Jadi pada dasarnya itu analisis hendaknya menggunakan teknik-teknik atau beberapa metode sehingga dapat efektif dalam mengetahui lebih dalam lagi mengenai pegawai-pegawai yang akan mengisi jabatan seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syahwina Faiza Afifah dengan NIM 594. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi jabatan atau biasa disebut dengan job evaluation. Nah, apa sih evaluasi jabatan itu? Yaitu suatu proses yang sistematis serta teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang terdapat dalam suatu perusahaan. Kemudian, hasil dari proses evaluasi jabatan ini digunakan untuk menentukan tingkat upah yang tepat serta adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Analisis jabatan ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan evaluasi kerja karena di dalamnya berisikan persyaratan serta uraian jabatan sehingga bisa dinilai sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Prof. Tati dan teman-teman yang lagi di rumah saat ini. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Riki Raganata dengan NIM 866. Baik, saya rasa di sini saya mendapatkan bagian presentasi di slide terakhir ya, paling akhir. Tidak lain yaitu mengenai spesifikasi pekerjaan. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai spesifikasi pekerjaan. Apa itu? Jadi, spesifikasi pekerjaan ini merupakan kualitas minimum seseorang untuk dapat diterima pada jabatan tertentu di sebuah perusahaan dan untuk menjalankan jabatan tersebut dengan baik dan kompeten. Nah, untuk dapat menjalankan tugas, kewajiban maupun wewenang seseorang pada jabatannya, dari awal kita sudah belajar, kita pernah dengar mengenai istilah the right man on the right place. Nah, apa itu the right man on the right place?
seseorang bekerja tepat pada tempatnya. Nah, sebelum melangkah jauh ke sana, pastinya di awal perusahaan melakukan seleksi. Nah, di sini spesifikasi pekerjaan ini, perusahaan menetapkan persyaratan-persyaratan untuk dapat bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, persyaratan-persyaratan ini apa aja sih? Persyaratan-persyaratan ini ada misalkan persyaratan pendidikan. Nah, dilihat pendidikan, latar belakang pendidikan orang tersebut apa? SMA kah ataukah S1 atau mungkin dia mempunyai gelar yang lebih tinggi lagi, S2 bahkan bisa S3 ya. Terus bidangnya apa? Misalkan saya contohkan saya sendiri ya, misalkan bidang S1 ekonomi syariah. Nah, nantinya itu dapat proyeksi pekerjaannya kemana sih? Pastinya juga bisa di bidang seperti di bank syariah dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah kalau bisa melangkah lebih jauh lagi, misalkan menjadi anggota Dewan MUI. Pasti itu akan sangat membanggakan ya. Lalu dilihat juga pengalaman. Jadi tidak hanya latar belakang pendidikan, pengalaman orang tersebut juga dilihat. Sebelum melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, apakah sebelumnya sudah pernah mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan lainkah? Di bidang apakah? Di bidang marketing ataukah di bidang yang lain? Lalu ada persyaratan fisik. Nah, persyaratan fisik ini lebih mengarah kepada misalkan tinggi badan seseorang, kemudian penampilan. Ya, tidak mungkin dong kita misalkan ingin bekerja di sebuah perusahaan ataupun di bank, lalu penampilan kita tidak formal, tidak business look. Itu kan juga pastinya tidak mendukung. Terus juga kesehatan, kalau orang tersebut sakit-sakitan, itu juga akan mempengaruhi kinerja sewaktu dia memasuki dan mulai bekerja di bidangnya. Lalu untuk persyaratan mental, nah, jika ingin mendapatkan jabatan yang memang di atas rata-rata, tentunya seorang pemimpin itu harus memiliki mental yang kuat, mental yang jujur, inisiatif, kreatif, itu sudah pasti, itu sudah tentu ya. Terus inovatif itu juga dibutuhkan, dan tentunya berwibawa dapat diikuti ya sebagai pemimpin, dan juga dapat menerima kritik saran dari bawahan. Lalu ada kondisi kerja. Nah, persyaratan kondisi kerja ini misalkan saya contohkan kedisiplinan, misalkan masuk jam 8 ya sudah, harus ikuti aturan yang ada, ikuti regulasi yang ada. Kalau semisal suka datang terlambat, terus tidak betah di ruangannya, tidak betah di lingkungan kerjanya, pasti dia tidak akan bekerja dengan maksimal. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.